semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga tetap semangat dalam menjalani setiap pekerjaan yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Walaupun terkadang apa yang kita kerjakan sering dipandang rendah oleh orang lain di sekitar kita. Seperti biasa, di hari Rabu ini kita akan kembali melihat dan mendengarkan sebuah kisah inspiratif yang semoga saja bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Tanpa membuang terlalu banyak waktu lagi, let's get on to it. Kisah inspiratif kita kali ini akan berfokus pada seorang pria asal India dan perjalanan hidupnya hingga menjadi pemimpin dari perusahaan teknologi terbesar di dunia. Mungkin bila kita dikasih pertanyaan tentang siapakah pemimpin Google atau CEO Google, kita akan menjawab dengan jawaban bahwa pemimpin Google adalah Larry Page. Namun apakah kamu tahu siapakah pemimpin atau CEO Google saat ini? Dia adalah pria berkebangsaan India yang bernama Sundar Pichai yang sukses diangkat sebagai pemimpin dan CEO Google berkat prestasinya di perusahaan teknologi besar itu. Sundar Pichai yang bernama lengkap Pichai Sundararajan lahir pada tanggal 12 Juli di tahun 1972 di Chennai, Tamil Nadu, India. Ayahnya, Regunatha Pichai, bekerja sebagai insinyur listrik untuk konglomerat Inggris GEC dan dikelola pabrik yang membuat komponen listrik. Ibunya, Lakshmi Pichai, dulu sebelum memiliki anak, dia adalah seorang stenografer. Pichai memiliki satu saudara. Pichai dibesarkan di sebuah rumah kelas menengah dan berkecukupan, dan juga dikenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas dan kreatif. Dia menjadi lulusan terbaik secara akademis di sekolahnya. Atas prestasinya ini, Sundar Pichai memperoleh satu kursi untuk melanjutkan studinya di Indian Institute of Technology di Kharagpur, salah satu lembaga rekayasa paling bergengsi di India. Dia kemudian berhasil memenangkan beasiswa untuk belajar ilmu material dan semikonduktor fisika di Stanford University. Awalnya Sundar Pichai sudah merencanakan untuk mengejar gelar PhD di Stanford dan memulai karir akademik studinya. Namun dia memutuskan untuk drop out dan bergabung Applied Materials Semiconductor Silicon Valley dengan posisi sebagai seorang insinyur dan manajer produk. Akan tetapi Sundar Pichai tidak bekerja di sana untuk waktu yang lama. Dia melanjutkan untuk menyelesaikan gelar MBA di Wharton School of University of Pennsylvania di tahun 2002, di mana dia diangkat menjadi Siebel Scholar dan Palmer Scholar. Setelah selesai mengambil gelar MBA, dia kemudian ditunjuk menjadi konsultan manajemen di McKinsey & Company. Tidak sampai di situ,
Kemampuan Sundar Pichai semakin terasa saat dia bergabung dengan Google pada tahun 2004. Awalnya dia bekerja pada toolbar pencarian Google sebagai bagian dari sebuah tim kecil. Toolbar memberikan pengguna Internet Explorer dan Firefox untuk mengakses dengan mudah menuju pencarian Google. Dia juga bekerja pada produk Google lainnya seperti Google Gears dan Google Pack. Dia juga mengambil alih manajemen produk Google lainnya seperti Gmail dan Google Docs, dan kemudian naik pangkat dengan cepat. Pichai sangat disukai oleh rekan-rekannya, dan dia dijuluki sebagai orang di belakang produk Google yang paling penting. Keberhasilan toolbar Google memberi Pichai gagasan bahwa Google harus mengembangkan browsernya sendiri. Dia kemudian membahas gagasannya dengan senior-seniornya. Namun CEO Google saat itu, Eric Schmidt, merasa keberatan dan berpikir bahwa mengembangkan browser akan menjadi urusan terlalu mahal. Namun Pichai bertahan dan terus meyakinkan co-founder dari Google, yaitu Larry Page dan Sergey Brin, untuk meluncurkan browser Google sendiri. Pichai memainkan peran penting dalam peluncuran browser Google Chrome pada tahun 2008. Chrome kemudian terbukti menjadi sukses besar karena memungkinkan pengguna untuk langsung mengakses ke mesin pencarian Google. Pichai menjadi sosok yang dikenal secara internasional, menyusul kesuksesan fenomenalnya dari Chrome yang akhirnya menjadi browser nomor 1 di dunia, melebihi pesaing seperti Internet Explorer dan Firefox. Chrome juga menjadi jalan bagi serangkaian produk penting lainnya seperti Chrome OS, Chromebook, dan Chromecast. Pada tahun 2008, Pichai dipromosikan menjadi wakil presiden bagian pengembangan produk. Dalam posisi ini, Pichai kemudian sering muncul pada presentasi Google dan terus mengalami kenaikan pangkat. Pada tahun 2012, Pichai menjadi Senior Vice President Chrome dan aplikasi. Pada tahun 2013, Andy Rubin, pencipta Android, memutuskan untuk bekerja pada sebuah proyek yang berbeda. Larry Page kemudian memindahkan Pichai untuk menangani Android juga. Pengaruh Sundar Pichai terus meningkat hingga dia menjabat sebagai Chief Product pada bulan Oktober tahun 2014. Pada tahun 2015, Google merasa sudah terlalu banyak bagian dan perusahaan dari Google dan membutuhkan perusahaan induk untuk melayani anak perusahaan. Lalu Google memutuskan untuk membentuk sebuah perusahaan bernama Alphabet Inc. yang merupakan perusahaan induk Google dan semua yang terkait. Hal ini pun menjadi berkah sendiri bagi Sundar Pichai. Dengan pengaruh yang besar dan prestasi yang membanggakan, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2015, co-founder Larry Page sebagai CEO dan Sergey Brin sebagai presiden, kemudian secara resmi
mengangkat Sundar Pichai sebagai CEO Google yang baru. Kemudian pada bulan Februari tahun 2016, Sundar Pichai dianugerahi 273.328 lembar saham dari perusahaan induk Alphabet, yang menyebabkan kenaikan kekayaan bersihnya dari saham tersebut senilai 199 juta US dollar, dan secara total kekayaan bersih Sundar Pichai senilai 650 juta dolar lebih. Sundar Pichai adalah seorang yang jenius dalam rekayasa perangkat lunak dan dikenal karena ide-idenya yang inovatif. Sundar Pichai menjadi programmer terbaik Google dan dikenal sebagai dalang dari peluncuran browser Chrome pada tahun 2008. Dia memainkan peran penting dalam meyakinkan senior-seniornya di Google untuk meluncurkan browser yang pada saat itu menjadi browser paling populer di internet, dan juga menyebabkan peluncuran sistem operasi Chrome. Nah, itulah kisah inspiratif singkat tentang Sundar Pichai dan kesuksesannya, yang semoga saja menjadi bahan untuk inspirasi bagi kita semua dalam menjalani setiap pekerjaan yang kita tekuni. Akhir kata, saya Adi pamit undur diri. Stay positive, never give up, have a nice day, and until next time.